Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, di usia ke-9 organisasi kami, ADRI, Ahli dan Dosen Republik Indonesia, kami bersyukur atas limpahan rahmat dan karunia-Mu. Engkaulah yang telah membimbing kami melangkah, menyatukan hati para ahli dan dosen untuk terus berkontribusi bagi negeri, mengabdi dalam Tridharma Perguruan Tinggi, membangun SDM unggul, dan menjunjung tinggi nilai keilmuan, kebangsaan, serta akhlak mulia. Ya Allah, di hari yang suci ini, hari Idul Fitri, kami datang dengan hati yang bersih, saling memaafkan, saling merangkul dalam semangat silaturahmi dan ukhuwah. Terimalah ibadah Ramadan kami, ampunilah dosa-dosa kami, dan tetapkanlah kami dalam keimanan dan kebaikan. Ya Allah, berkahilah seluruh pengurus dan anggota ADRI di seluruh tanah air. Kuatkan semangat kami dalam berkarya, bersinergi, dan berinovasi. Jadikan kami agen perubahan yang membawa manfaat bagi umat, bangsa, dan dunia. Jauhkan kami dari perpecahan, dengki, dan kesombongan, dan tanamkan dalam hati kami semangat kebersamaan, keikhlasan, dan cinta ilmu. Ya Allah, jadikan usia ke-9 ini sebagai tonggak kemajuan menuju ADRI yang semakin jaya, profesional, dan diridhai oleh-Mu. Amin ya Rabbal Alamin. Versi bahasa Arab, Du'a Eid al-Fitr wa Dhikra Ta'sis ADRI Tasi'ah. Allahumma ya Rahmanu ya Rahim, nahmaduka wa nashkuruka ala ni'mika al-'azimah, ونسألك أن تبارك في الذكرى التاسعة لتأسيس منظمتنا العزيزة أدري رابطة الخبراء والأساتذة في جمهورية إندونيسيا. اللهم اجعل هذه المناسبة مملوءة بالخير، واجمع قلوبنا على الحق والعلم والإخلاص، وانفع بنا الأمة والبلاد، ووفقنا لخدمة العلم والتربية والتنمية. وفي هذا اليوم المبارك، يوم عيد الفطر، نرفع أكف الدعاء إليك. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا، واغفر لنا ذنوبنا، واجعلنا من العائدين الفائزين المقبولين. اللهم بارك في جميع أعضاء آدري وقادته، واجعلهم من الذين يسعون للخير، وينشرون العلم، ويخدمون الوطن والإنسانية بإخلاص. اللهم اجعل ذكرى آدري التاسعة نقطة انطلاق جديدة نحو النجاح والتقدم، وارزقنا فيها القوة والعزيمة والرشد. Amin ya. Pustaka, dan indeks berdasarkan standar buku ajar ADRI untuk topik yang diinginkan. 2. Penulisan narasi lengkap per bab. Tulis narasi mendalam untuk bab, nomor bab, berjudul, judul bab, dengan struktur, capaian pembelajaran, penjelasan konsep teori, kutipan Al-Quran dan hadis bila relevan, studi kasus, contoh praktik, rangkuman, dan latihan soal, pilihan ganda dan uraian. 3. Pembuatan studi kasus. Buatkan studi kasus analitis berdasarkan topik lengkap dengan latar belakang, fakta hukum, konflik, penyelesaian, dan pertanyaan diskusi. 4. Penambahan landasan etika Islami. Tambahkan landasan Al-Quran dan hadis terkait dengan topik, serta refleksi nilai etika akademik dan profesional. 5. Pembuatan latihan dan evaluasi komprehensif. Buat soal evaluasi komprehensif berupa soal pilihan ganda, soal uraian, dan tugas pembuatan policy brief untuk topik. 6. Penyusunan bab glosarium. Buatkan glosarium 15-20 istilah penting dalam buku ajar, judul, lengkap dengan definisinya secara akademik dan aplikatif. 7. Penyusunan daftar pustaka, format apa style. Susun daftar pustaka untuk buku ajar, topik, dalam format apa style, mencakup buku, jurnal, undang-undang, dan situs resmi. 8. Penyusunan indeks tematik. Susun indeks tematik dan indeks kata kunci dari buku ajar, judul, urut abjad dan merujuk ke isi bab. 9. Konversi ke Word siap cetak. Susun seluruh isi buku ajar, judul, ke dalam format Microsoft Word lengkap, cover, bab 18, lampiran, siap cetak dan submit ISBN, tanpa meringkas isi per bab. 10. Pembuatan versi PDF dan flipbook interaktif. Buat versi PDF dan flipbook visual interaktif dari buku ajar, judul, dengan desain profesional untuk presentasi dan publikasi digital. Jika Anda ingin, saya bisa langsung kumpulkan prompt ini dalam satu dokumen Word atau PDF sebagai teks. 1. Untuk menghindari pematangan ISI, saat konversi ke Word.
Pisahkan penulisan tiap bab secara modular. Prompt, tulis bab, nomor, judul bab, secara lengkap dalam format teks. Jangan dikonversi ke Word dahulu. Setelah selesai, baru simpan ke Word. 2. Untuk menampilkan semua konten narasi tanpa diringkas. Gunakan prompt. Tulis narasi bab, nomor, judul, secara lengkap, tanpa diringkas, dan pastikan tidak ada paragraf yang dipotong. 3. Untuk membuat format markdown sebelum dikonversi ke Word. Prompt. Tulis seluruh isi buku ajar, judul, dalam format Markdown, MD, agar bisa dipindahkan ke Word atau PDF tanpa kehilangan isi. 4. Untuk menyusun isi buku per bagian kesel. Gunakan pemecahan per bagian. Prompt, tulis bagian, nama bagian, dari bab, nomor, secara mendalam dan lengkap. Contoh, tulis bagian studi kasus bab 3. 5. Untuk menghindari batas token ChatGPT. Pecah output menjadi per 500 kata. Prompt, tulis bab 4 bagian 1 dari 3. Setelah selesai saya minta bagian 2 dan 3. 6. Untuk menyimpan manual ke Google Docs agar aman dari pematangan. Langkah. Salin narasi dari ChatGPT ke Google Docs. Gunakan fitur heading di Google Docs untuk struktur bab. Ekspor ke Word PDF secara utuh. 7. Untuk membuat template Word kosong terlebih dahulu. Prompt. Buatkan template Word kosong untuk buku ajar dengan struktur, cover, kata pengantar, daftar isi, bab 1-8, glosarium, pustaka, indeks. 8. Untuk menyatukan dokumen Word per bab menjadi satu buku ajar lengkap. Gunakan Microsoft Word. Buka semua fail bab 1-8. Salin dan tempel ke dokumen utama. Periksa heading dan page break tiap bab. 9. Untuk membuat versi flipbook dari file PDF. Setelah file PDF siap, unggah ke https://fliphtml5.com https://issuu.com atau gunakan Animation Studio Flipbook. 10. Untuk merevisi narasi yang dipersingkat oleh sistem. Prompt. Ulangi penulisan bab, nomor, tanpa meringkas. Sertakan semua bagian sesuai format ADRI. Dan grammar. Sistem. Prompt. Ulangi penulisan bab, nomor, tanpa meringkas. Sertakan semua bagian sesuai format ADRI. 11. Kesalahan ejaan atau grammar dalam output akhir. Prompt. Periksa kembali narasi bab, nomor, untuk koreksi ejaan, struktur kalimat, dan grammar. Gunakan standar akademik bahasa Indonesia. 12. Gagal menyisipkan kutipan dari referensi ilmiah. Prompt. Tambahkan kutipan dari buku, jurnal, atau artikel ilmiah yang relevan pada bab, nomor, lengkap dengan nama penulis dan tahun. 13. Tidak menghalnya rujukan pustaka otomatis. Prompt. Setiap kutipan teori dalam bab, nomor, mohon tambahkan sumber pustaka sesuai format APA-style. 14. Bab terlalu panjang tanpa pemisahan subbab. Prompt. Bagi ulang narasi bab, nomor, ke dalam beberapa subbab yang logis. Misal 3. 1 konsep dasar, 3. 2 teori, 3. 3 praktik lapangan, DST. 15. Kedekatan ilustrasi visual atau metafora edukatif. Prompt. Tambahkan ilustrasi naratif atau metafora edukatif untuk memudahkan pemahaman mahasiswa di bab, nomor. 16. Penggunaan istilah asing tanpa definisi. Prompt. Tambahkan definisi singkat terhadap setiap istilah asing yang digunakan di bab, nomor, dan masukkan juga ke glosarium. 17. Kedeksusujan antara capaian pembelajaran dan ISI. Prompt. Cocokkan kembali isi bab, nomor, dengan capaian pembelajarannya. Tambahkan bagian yang belum mendukung capaian tersebut. 18. Terlalu banyak penghilangan dalam narasi. Prompt.
Lakukan penyuntingan narasi bab, nomor, untuk mengurangi pengulangan kalimat, tanpa mengurangi makna akademiknya. 19. Tidak adanya integrasi nilai karakter atau etika profesi. Prompt, sisipkan nilai karakter, nilai Pancasila, atau etika profesi dalam konteks pembahasan bab, nomor, sesuai bidangnya. 20. Format file final tidak sesuai standar CTAC ISBN. Prompt, susun ulang seluruh isi buku ajar ke dalam format Word siap cetak, ukuran A4, Marin 3333 cm, font Times New Roman 12, spasi 1, 5, dan layout siap ISBN. 21. Revisi besar-besaran pada struktur buku. Prompiti, berikan saran revisi struktural buku ajar judul berdasarkan narasi semua bab yang telah saya susun. Apa yang perlu ditambahkan atau direstrukturisasi? 22. Inkonsistensi istilah antar bab. Prompiti, buat daftar istilah penting yang digunakan dalam semua bab. Standarkan penggunaan istilah agar konsisten di seluruh buku ajar. 23. Tidak mengkalnya kutakan visual atau bagan. Prompt, tambahkan visualisasi seperti diagram alur, bagan hubungan antar konsep, atau mind map sederhana untuk bab, nomor. 24. Tidak adanya narasi pembuka dan penutup tiap bab. Prompt, tambahkan narasi pembuka dan penutup pada bab, nomor, untuk memberikan transisi yang halus dan pesan penekanan akhir. 25. Format dokumen berubah saat diunggah ke sistem OJS/ISBN. Prompt, pastikan layout Word sesuai standar OJS ISBN. Gunakan Marin 3333 cm, ukuran A4, font 12 TNR, spasi 1, 5. Format siap ekspor ke PDF siap ISBN. 26. Tidak ada peta konsep atau skema berpikir. Prompt, tambahkan peta konsep atau skema berpikir di awal bab, nomor, untuk memberikan kerangka berpikir kepada pembaca. 27. Tidak sinkronia penomoran table/gambar/lampiran. Prompt, buat ulang daftar tabel, gambar, dan lampiran di seluruh bab buku ajar dengan penomoran sistematis, misal, tabel 1, gambar 2, lampiran 3A. 28. Tidak adanya pembahasan interdisipliner. Prompt, tambahkan ulasan singkat pada bab, nomor, tentang bagaimana topik ini relevan dengan bidang lain, interdisipliner. 29. Bilang ada saran lanjut atau tindak lanjut pembelajaran. Prompt, tambahkan bagian, tindak lanjut pembelajaran, di akhir bab, nomor, berisi kegiatan, diskusi, proyek atau praktik lapangan lanjutan. 30. Tidak adanya fitur AI atau teknologi dalam ISI pembelajaran. Prompt, integrasikan pemanfaatan AI atau teknologi pembelajaran digital di bab, nomor, sebagai inovasi proses belajar. 31. Tidak adanya integrasi asesmen formatif dan summatif. Prompt, tambahkan asesmen formatif, soal kuis, refleksi, dan asesmen sumatif, tugas akhir, studi kasus, proyek, di akhir bab, nomor. 32. Buku tidak compatible untuk Learning Management System, LMS. Prompiti, sesuaikan narasi dan struktur bab nomor agar bisa dipecah ke dalam modul LMS berbasis form atau model-friendly format. 33. Tidak mengkalnya panduan kerja mahasiswa. Prompt, tambahkan panduan kerja mahasiswa pada bab, nomor, berisi langkah-langkah pengerjaan tugas, alat bantu, dan indikator keberhasilan. 34. Tidak terdeteksinya elemen HOTS, higher order thinking skills. Prompiti, tingkatkan kualitas soal pada bab nomor dengan mengacu pada level HOTS, analisis, evaluasi, dan kreasi. 35. Tidak adanya penugasan kolaboratif. Prompt, tambahkan penugasan kolaboratif atau diskusi kelompok berbasis studi kasus dalam bab, nomor. 36. Format file tidak responsive untuk perangkat mobile. Prompt, optimalkan layout file PDF dan narasi agar responsif dan mudah dibaca di perangkat mobile, Android, iOS. 37. Tidak adanya link eksternal atau sumber multimedia pendukung. Prompt, tambahkan link YouTube, artikel ilmiah,
atau media interaktif sebagai sumber belajar tambahan di bab nomor 38. Buku ajar tidak menyertakan keperluan atau riset terbaru. prompt. Tambahkan ringkasan hasil riset terbaru dalam bidang topik ke dalam bab nomor untuk memperkuat aktualisasi. 39. Pembaca tidak diberi ruang eksplorasi mandiri. Prompt. Sisipkan bagian eksplorasi mandiri berisi pertanyaan terbuka, tugas terbuka, atau proyek bebas di akhir bab nomor 40. Tidak tersedia refleksi akhir bab bagi dosen/pengguna. Prompiti, tambahkan refleksi dosen atau catatan pengajar pada akhir bab nomor sebagai pedoman penggunaan buku ajar dalam kelas. Troubleshooting lanjutan. Prompt 41 to 50. Penyempurnaan buku ajar standar ADRI berbasis AI. Berikut adalah lanjutan daftar troubleshooting nomor 4150 yang difokuskan untuk penyempurnaan konten, integrasi lintas platform, evaluasi pembelajaran, dan peran ChatGPT dalam mendukung fitur pembelajaran inovatif dalam buku ajar berbasis standar ADRI. 41. Tidak adanya integrasi asesmen formatif dan summatif. Prompt. Tambahkan asesmen formatif, soal kuis, refleksi, dan asesmen sumatif, tugas akhir, studi kasus, proyek, di akhir bab nomor 42. Buku tidak kompatibel untuk Learning Management System, LMS. Prompiti, sesuaikan narasi dan struktur bab nomor agar bisa dipecah ke dalam modul LMS berbasis SCORM atau Moodle-friendly format. 43. Tidak mengkulnya panduan kerja mahasiswa. Prompt. Tambahkan panduan kerja mahasiswa pada bab nomor berisi langkah-langkah pengerjaan tugas, alat bantu, dan indikator keberhasilan. 44. Tidak terdeteksinya elemen HOTS, Higher Order Thinking Skills. Prompiti, tingkatkan kualitas soal pada bab nomor dengan mengacu pada level HOTS, analisis, evaluasi, dan kreasi. 45. Tidak adanya penugasan kolaboratif. Prompt. Tambahkan penugasan kolaboratif atau diskusi kelompok berbasis studi kasus dalam bab nomor 46.
Format file tidak responsive untuk perangkat mobile. Prompt, optimalkan layout file PDF dan narasi agar responsif dan mudah dibaca di perangkat mobile, Android, iOS. 47. Tidak adanya link eksternal atau sumber multimedia pendukung. Prompt, tambahkan link YouTube, artikel ilmiah, atau media interaktif sebagai sumber belajar tambahan di bab nomor. 48. Buku ajar tidak menyertakan kebaruan atau riset terbaru. Prompt, tambahkan ringkasan hasil riset terbaru dalam bidang topik ke dalam bab nomor untuk memperkuat aktualisasi. 49. Pembaca tidak diberi ruang eksplorasi mandiri. Prompt, sisipkan bagian eksplorasi mandiri, berisi pertanyaan terbuka, tugas terbuka, atau proyek bebas di akhir bab nomor. 50. Tidak tersedia refleksi akhir bab bagi dosen/pengguna. Prompt PT, tambahkan refleksi dosen atau catatan pengajar pada akhir bab nomor sebagai pedoman penggunaan buku ajar dalam kelas.